Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah termodinamika, yaitu Bapak Fahru Razi, SPD, MSI, PhD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan Project Based Learning Termodinamika sebagai tugas akhir pada mata kuliah ini. Perkenalkan, saya, saya sebagai moderator Nurul Afifa dengan NIM 21034107. Yang kedua Nelma Yeti 21034075. Yang ketiga Let Nasari 21034099. Kami akan mempresentasikan proyek mengenai hukum 2 termodinamika dengan judul yang kami angkat, yaitu pengaruh radiasi terhadap perpindahan kalor melalui termoskop sederhana. Baiklah, eh, buat materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang, mari kita lihat video yang telah kami buat. Inilah video yang telah kami buat alat pada alat aplikasi termodinamika berupa termoskop sederhana. Materi yang pertama yaitu perpindahan kalor. Perpindahan kalor adalah proses transfer energi panas dari suatu benda atau sistem dengan suhu yang lebih tinggi ke benda atau sistem dengan suhu yang lebih rendah. Ada 3 mekanisme utama perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Radiasi Radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik seperti radiasi termal yang dikeluarkan oleh benda panas. Radiasi termal tidak memerlukan medium untuk mentransfer panas, sehingga dapat terjadi bahkan di ruang hampa udara. Yang selanjutnya yaitu hukum 2 termodinamika. Hukum hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversibel atau dapat dibalikan arahnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Misalnya ketika jalur konduksi dan radiasi tersedia, panas panas selalu mengalir secara spontan dari arah yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Fenomena ini dijelaskan dalam istilah entropi. Selanjutnya itu bunyi hukum 2 termodinamika. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, para ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum 2 termodinamika yang berbunyi kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Baiklah, untuk materi yang kedua akan dijelaskan oleh Let Nasari. Baiklah, saya Let Nasari akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu termoskop sederhana. Termoskop sederhana. Termoskop adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu tanpa memberikan nilai yang pasti dalam satuan suhu. Secara umum, termoskop dapat memberikan informasi apakah suatu benda atau lingkungan sedang mengalami peningkatan atau penurunan suhu. Termoskop tidak memberikan pembacaan angka yang spesifik seperti pada termometer.
tetapi hanya menunjukkan perubahan suhu yang relatif. Prinsip dasar kerja termoskop didasarkan pada perubahan karakteristik bahan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Berikut adalah gambar termoskop sederhana yang telah kami buat. Prinsip kerja dari termoskop sederhana. Prinsip kerja dari termoskop sederhana yang telah kami buat didasarkan pada perubahan sifat atau karakteristik bahan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Beberapa prinsip kerja termoskop yang umum digunakan ialah sebagai berikut. Yang pertama, perubahan volume zat, yaitu beberapa termoskop mengandalkan perubahan volume bahan dalam respons terhadap perubahan suhu. Ketika suhu meningkat, volume bahan tersebut akan mengembang, sedangkan ketika suhu turun, volume bahan akan mengerut. Perubahan volume ini menggerakkan indikator yang menunjukkan perubahan suhu relatif. Contohnya, contoh termoskop seperti ini adalah termoskop cair dan termoskop gas. Perubahan panjang zat. Beberapa bahan mengalami perubahan panjang ketika suhu berubah. Prinsip ini digunakan dalam termoskop yang menggunakan pegas atau bahan yang memanjang atau memendek dengan perubahan suhu. Ketika suhu naik, pegas atau bahan tersebut akan memanjang, sedangkan ketika suhu turun, mereka akan memendek. Perubahan panjang ini menghasilkan gerakan pada indikator termoskop. Yang ketiga, perubahan warna. Beberapa bahan dapat mengubah warnanya dengan perubahan suhu. Prinsip ini digunakan dalam termoskop yang memanfaatkan bahan termokromik, yaitu bahan yang berubah warna sesuai dengan suhu. Ketika suhu naik, warna bahan tersebut akan berubah, dan perubahan warna ini dapat diamati sebagai indikator perubahan suhu. Yang keempat, konduktivitas termal. Beberapa termoskop memanfaatkan perbedaan konduktivitas termal antara bahan-bahan yang berbeda pada suhu yang berbeda pula. Ketika suhu naik, konduktivitas termal bahan tersebut akan berubah, dan perubahan ini dapat dideteksi sebagai indikator perubahan suhu. Prinsip kerja termoskop dapat bervariasi tergantung pada jenis termoskop yang digunakan. Namun, pada dasarnya, termoskop mengandalkan perubahan sifat atau karakteristik bahan yang dipengaruhi oleh perubahan suhu untuk menghasilkan indikator perubahan suhu relatif. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, eh, pada materi yang ketiga akan dijelaskan kepada Nelma Yeti. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat termoskop sederhana. Yang pertama, kita membutuhkan 2 bohlam yang sudah dibersihkan fitting di bagian dalamnya. Kemudian, kita juga membutuhkan papan, namun pada alat ini kami menggantinya menjadi styrofoam. Ada juga isolasi hitam, plastisin atau lilin mainan, kemudian alkohol dengan kadar 70%. Berikutnya ada paku pewarna merah, palu, selang bening di sini bisa berukuran sekitar 10 cm. Kemudian ada paku klem, namun kami di sini menggantinya menggunakan salasiban lakban berwarna putih. Berikutnya ada pilox, namun kami menggantinya menjadi cat berwarna hitam. Ada kabel, bohlam utuh, pitingan, kardus, dan juga bor. Next, Nurul. Nah, untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama kita harus merangkai papan ukuran 22 dikali 16 cm dan papan ukuran 22 dikali 8 cm di bagian atas dan bawah. Yang kedua yaitu menggunakan paku bagian atas dan bawah di bagian bawah papan. Nah, setelah dipaku, bor bagian atas papan, bor pula di bagian sisi kiri dan sisi kanan.
Berikutnya itu ada bohlam yang sudah dibersihkan di bagian fittingnya, dipilok dengan warna hitam. Berikutnya ada memasang selang di papan yang sudah dibor dengan bentuk huruf U, lalu direkatkan menggunakan paku klem. Berikutnya itu ada mengisi selang dengan alkohol yang sudah diberikan pewarna berwarna merah. Berikutnya ada memasang kedua bohlam lampu di atas selang tersebut. Setelah itu ada memastikan lubang tertutup rapat dengan menggunakan plastisin dan isolasi. Berikutnya ada memasang lampu dengan fittingan, lalu dikaitkan dengan kabel. Nah, setelah lampu dipasang di permukaan dalam kardus, kabelnya itu akan seperti digantung. Nah, setelah itu dibungkus menggunakan kardus agar terlihat lebih menarik. Nah, setelah itu cara kerja alat ini yaitu dengan menghidupkan lampu. Namun kami di sini menggunakan lilin sebagai alat pengganti sumber kalornya. Itu setelah beberapa menit kemudian alkohol akan pada selang U di bawah bohlam hitam akan terdorong ke bawah sehingga alkohol yang berada di bohlam bening akan naik ke atas. Nah, itu berarti alat dapat bekerja dan digunakan. Nah, untuk gambarnya itu sendiri bisa dilihat pada slide sebelum ini. Nah, untuk tabel data sendiri kami mencoba dengan 3 kali percobaan. Nah, dengan suhu rata-rata yang kami ukur itu adalah konstan sebesar 32 derajat Celcius dan keadaan awal alkohol itu setinggi 10 cm. Nah, setelah 15 menit kami melakukan percobaan, didapatkan perubahan ketinggian alkohol sebesar 12 cm. Artinya alkohol naik sebesar 2 cm dari keadaan awal. Nah, setelah 30 menit kemudian, alkohol kemudian naik kembali menjadi 14 cm, yang artinya naik sebesar 4 cm dari keadaan awal. Nah, setelah percobaan ketiga, yaitu setelah 45 menit, alkohol menaik menjadi 16 cm, yang artinya naik sebesar 6 cm dari keadaan awal. Nah, untuk grafik hubungan antara ketinggian alkohol terhadap waktu itu sendiri dapat dilihat pada grafik ini. Hubungannya itu adalah berbanding lurus, yang artinya semakin besar waktu yang diberikan, maka semakin tinggi pula alkohol akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, dari percobaan dan juga materi yang sudah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perangkaian alat peraga termoskop menggunakan bahan sesuai kegunaannya, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Alat peraga sederhana termoskop ini bekerja untuk membuktikan daya serap kalor terhadap warna bahan yang digunakan, di mana saat lilin dinyalakan terjadi penyerapan kalor oleh bohlam berwarna hitam dan bohlam berwarna bening. Perbedaan penyerapan kalor yang terjadi pada kedua bohlam menyebabkan air alkohol berwarna di dalam selang yang dihubungkan ke dalam bohlam dapat bereaksi. Nah, pada percobaan ini menunjukkan bahwa kalor yang diserap bohlam hitam lebih cepat dibandingkan bohlam bening. Konsep ini merupakan prinsip kerja perpindahan kalor secara radiasi, di mana dipengaruhi oleh warna bahan penyerap kalor. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nama Yeti. Inilah hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.